Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله ولا تعصوا وراقبوه في السر والعلن لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah salat Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam atau dalam keadaan selamat dari berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebelum khutbah khatib sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, khatib mengingatkan dan menasihatkan kepada seluruh para jamaah salat Jumat rahimakumullah untuk menguatkan kesabaran dalam mendengarkan khutbah Jumat. Sabar dari rasa ngantuk yang dialami, sabar dari rasa lelah dan capek dari aktivitas yang panjang, sabar menahan diri untuk tidak berbicara, untuk tidak beraktivitas, bermain HP atau yang lain-lain, karena kesemuanya itu dapat menghilangkan ibadah sholat Jumat kita semuanya. Dalam artian bisa tidak dianggap kita melaksanakan sholat Jumat. Karena Rasulullah SAW dalam dua hadis beliau mengatakan, "Man takallamal wal imamu yakhtub faqad lagha, faman lagha fala jum'ata lahu." Siapa yang berbicara ketika khutbah berlangsung, maka dia telah berbuat sia-sia, dan siapa yang telah berbuat sia-sia, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, "Man massal hasa wal imamu yakhtub faqad lagha, faman lagha fala jum'ata lahu." Siapa yang melakukan aktivitas kecil, di antaranya di zaman Nabi dulu bermain-main pasir atau batu-batu kecil yang ada di masjid Nabi karena tidak di lantai masjidnya, maka dia telah berbuat sia-sia. Dan siapa yang berbuat sia-sia, maka tidak ada pahala sholat Jumat baginya. Mari sama-sama kita hargai usaha kita sholat Jumat itu untuk beribadah, untuk mendapatkan pahala, ridha, rahmat dari Allah. Jangan sampai waktu yang sudah kita sediakan untuk sholat Jumat itu tidak dihargai oleh Allah, bahkan tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena perbuatan sia-sia kita ketika mendengarkan khutbah saat khutbah dikumandangkan. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini sedikit kita akan bercerita tentang bekal. Bekal yang dimaksud di sini bukan bekal dunia, tapi bekal yang dimaksud di sini adalah bekal nanti di dalam kubur. Hari ini kita menyolatkan jenazah, suatu saat nanti kita yang akan disolatkan. Hari ini kita menggotong jenazah, suatu saat nanti kita yang akan digotong. Salah satu tanda hari kiamat semakin dekat, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min alamat as-sa'ah al-mautul faja'ah." Salah satu tanda hari kiamat semakin dekat adalah banyaknya orang meninggal dunia mendadak. Banyak sebab mati mendadak. Yang paling banyak pada zaman sekarang ini dikarenakan
kecelakaan di jalan, atau penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan meninggal dunia dalam waktu yang sangat singkat. Dan itu kita saksikan di sana sini. Mungkin di keluarga kita, atau tetangga, teman, kerabat, dan masyarakat. Itu menunjukkan bahwasanya mati tidak menunggu yang namanya usia tua. Maka dari itu kita perlu ingatkan hadirin rahimakumullah, bahwa saat kita meninggal dunia nanti, itu akan ada 3 hal yang menemani kita sampai di kuburan. 2 dari 3 ini pulang, dan hanya 1 yang tertinggal. Dan memang harus tinggal, tidak boleh tidak tinggal. Yatba'ul mayyita 3, yarji'u 2 wa yabqa 1. Ketika orang meninggal dunia, akan ada 3 hal yang mengantarkannya ke kuburan. Dalam hadis Nabi SAW ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, 3 hal yang mengantarkan seseorang sampai ke kuburan. 2 pulang, wa yabqa 1, dan tinggallah 1. Yarji'u maluhu wa ahluhu. Yang pulang, yang pertama adalah hartanya. Kalau ada orang meninggal dunia dikuburkan di tempat yang jauh, kalau dia punya kendaraan, mobil dan lain sebagainya, pasti dibawa, ditumpangi oleh keluarganya, ikut mengantarkan. Setelah selesai pasti dibawa pulang, jadi nggak tinggal. Wa ahluhu, yang pulang adalah keluarganya. Secinta-cintanya anak kita nanti, bapak-bapak, sayangnya mereka sama kita, kalau kita sudah ditanam di kuburan, dia hanya pegang batu nisan saja, patoknya. Nangis paling lama setengah jam. Capek dia, lapar, capek, lelah, ngantuk, lemas, pulang. Gak ada yang nemani. Wa yabqa 1, tinggallah 1. Yang 1 inilah yang disebut oleh Nabi SAW, wa yabqa amaluhu, dan tinggallah amalnya. Ingat, amal itu terbagi 2. Al-amalus salih, yang pertama amal soleh namanya. Yang kedua adalah al-amalus su', yaitu dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang sifatnya kejahatan. Maka dari itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai manusia, kita semuanya, persiapkanlah bekal kalian. Jelas bahasanya, sangat jelas. Persiapkanlah bekal kalian. Cuma 1 pesan Allah pada ayat ini, persiapkanlah bekal kalian. Bekal kemana ya Allah? Bekal saat nanti kita dimasukkan di liang lahat, kemudian kita ditinggalkan sendirian. Itulah bekalnya yang harus dipersiapkan untuk itu, untuk pada momen itu dan pada masa itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, fa inna khairaz zadi taqwa, dan ketahuilah sebaik-baik bekal kalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu tidak mudah untuk didapat. Takwa itu adalah sesuatu hal yang sangat berat untuk kita kerjakan. Untuk menjadi la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa, itu sangat berat sekali. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa nuyassiruka lil yusra, kami akan mudahkan kamu untuk melakukan ibadah-ibadah jika Allah melihat kesungguhan dalam dirimu melakukan ibadah-ibadah tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita mau jadi orang bertakwa itu harus dimulai dengan memaksakan diri untuk beribadah. Malas memang sholat berjamaah,
Malas memang baca Quran, malas memang berzikir, malas memang puasa sunnah, malas memang sedekah, malas memang datang ke pengajian, mendengarkan ilmu agama. Dan semua ibadah itu banyak malasnya. Karena memang fitrah manusia itu adalah cinta dan suka serta cenderung kepada istirahat dan malas-malasan. Tapi yakinlah, kalau kita paksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan bantu kita. Yang awalnya kita paksakan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka perlahan itu akan naik lagi menjadi kebutuhan. Dan kalau sudah menjadi kebutuhan, akan ada pada makom yang lebih tinggi lagi, yaitu merasakan nikmatnya ibadah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini, setelah kita paham dan setelah kita tahu dengan hakul yakin, dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya bahwa Allah telah berpesan kepada kita untuk mempersiapkan bekal kita, dan bekal itu bernama takwa, maka pada kesempatan khutbah ini khatib sampaikan 7 amalan yang bisa kita amalkan untuk menempah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, kalau kita memaksakan diri untuk mengamalkan 7 amalan ini, Allah akan membiasakan diri kita dengan 7 amalan ini, dan insyaallah ketakwaan akan ada pada diri kita. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takwa itu tidak mungkin didapat kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Tidak ada orang yang bertakwa ketika dia bodoh terhadap ilmu agama, karena kebodohan itu dekat dengan maksiat. Sebaliknya, ilmu, terutama dalam tanda kutip ilmu agama, itu akan mendekatkan diri kita kepada ketakwaan. Karena ilmu adalah cahaya yang menuntun kita untuk berjalan pada siratal mustaqim. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun munir. Telah datang kepada kalian dari Allah Ta'ala nur, cahaya. Cahaya yang dimaksud di situ adalah ilmu agama ini. Maka bapak-bapak, para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau jauh panggang dari api bisa masak, tapi lama dia. Jadi kalau kita jauh dari ilmu agama, berat kita jadi orang yang bertakwa. Gak bisa kita mengumpulkan bekal terbaik untuk menemani kita nanti di kuburan. Maka pesannya, rajinlah datang ke pengajian. Hampir di semua masjid di tempat tinggal kita itu ada pengajian rutin setiap pekan. Datanglah, walaupun sepekan sekali. Ilmu ini seperti kita ibaratkan imannya. Iman kita naik turun, kita ibaratkan seperti HP, handphone. Kalau kita pakai terus, nggak kita cas, maka nanti baterainya melemah sampai padam. Dan ketakwaan kita, keimanan kita itu kita cas dengan ilmu agama. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, usaha kita untuk menjadi orang yang bertakwa, yang kedua adalah istiqomah, sholat 5 waktu berjamaah. Apalagi kita sebagai laki-laki, tidak akan pernah sampai ketakwaan kalau kita tidak bisa sholat 5 waktu berjamaah ke masjid. Nggak bisa. Karena Rasul sudah memberikan standar minimal. Standar minimal, standar yang paling rendah. Iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu adalah ketakwaan. Iman yang sempurna seorang laki-laki itu diukur
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau bersabda, "Idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat dan kamu menyaksikan dan kamu ketahui ada seorang laki-laki keluar masuk masjid. Untuk apa keluar masuk masjid dia? Untuk sholat 5 waktu berjamaah. Apa pesan Nabi? Apa kata beliau? Fashhadu lahu bil iman. Maka bersaksilah bahwasanya dia adalah orang yang imannya sempurna. Ini kalau sholat 5 waktu aja kita belum bisa berjamaah ke masjid, berarti kita belum mengumpulkan bekal terbaik yang telah Allah pesankan dalam Al-Baqarah ayat 179 tadi. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, setelah kita berusaha untuk istiqomah sholat berjamaah di masjid sebagai bentuk usaha terbesar menjadi orang yang bertakwa, yang ketiga, bacalah Al-Quran. Al-Quran ini dita'rifkan oleh ulama, diartikan oleh para ulama, kalamullah al-munazzal, adalah perkataan Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muta'abbadun bitilawatihi. Jadi kalau kita bacaan Quran kita itu menjadi ibadah. Sampai setiap huruf pahalanya 10. Para ulama mengatakan Al-Quran ini ketika dibaca, tahu atau tidak tahu artinya, dia akan menaikkan iman dan takwa. Maka lisan yang terbiasa baca Quran itu akan ada bekas dalam hatinya untuk menaikkan ketakwaan, dan yang menaikkan dan meningkatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sepele dengan Al-Quran. Semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh dari ketakwaan. Kisah sedikit yang terjadi pada sahabat Nabi, namanya Khalid bin Walid, panglima perang, hampir setiap hari perang. Saat dia menjelang wafat, di atas tempat tidur, dia angkat Al-Quran, dia pegang Al-Quran itu sambil melihat badannya yang penuh dengan luka. Hampir tidak ada satupun tempat di tubuhnya itu, semuanya pasti luka semuanya. Sambil mengangkat Al-Quran, dia berkata, "Maaf Al-Quran, aku sibuk berjihad hingga akhirnya tidak banyak membacamu." Coba kalau kita bandingkan sama kita, saat nanti mungkin menjelang wafat, kita pegang Al-Quran, apa alasan kita? Mudah-mudahan alasan itu tidak berbunyi, "Maaf Al-Quran, tidak banyak membacamu karena sibuk bermain HP, sibuk bermedia sosial." Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hadirin rahimakumullah, yang keempat, puasa sunnah lah. Puasa sunnah itu adalah bukti ketakwaan. Puasa Ramadan aja ujungnya la'allakum tattaqun, apalagi puasa sunnah. Maka sebenarnya ulama mengatakan orang yang puasa sunnah kan tidak ada yang nyuruh, gak ada yang nyuruh dia puasa, gak ada yang wajibkan dia puasa, gak ada yang marah, gak ada yang dia takuti, karena sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak berdosa. Tapi ketika dia mau puasa sunnah, itu dalil, bukti nyata bahwasanya dia sedang membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa sunnah lah, walaupun satu hari dalam satu pekan, apakah hari Senin saja atau Kamis saja, insya Allah juga gak apa-apa. Yang kelima, kalau kita ingin menempah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar. Banyak istighfar. Sadar diri kita dengan dosa yang kita buat. Minimal ucapan astaghfirullah, apakah astaghfirullahal azim, 100 kali kita baca. 100 kali. Cuma memang tantangannya HP ini menjadi tantangan besar. Terkadang 1 jam kita melihat handphone, berbagai macam aktivitas kita selami di dalamnya,
satu kali istighfar astaghfirullah dalam 1 jam pun tidak terbaca. Saking sibuknya kita dengan aktivitas kita, terutama HP ini. Maka kalau kita ingin menempah ketakwaan, perbanyak istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali minimal. Karena itu pesan Nabi SAW. Kemudian yang keenam, kalau kita ingin menempah ketakwaan, dan ini adalah inti dari ketakwaan, yaitu ibarat kita sedang berada di pusat perbelanjaan, misalnya di minimarket. Berani nggak kita mencuri? Nggak berani kita mencuri. Kenapa nggak berani? Karena ada CCTV. Ada CCTV, ada kamera di situ. Nggak berani kita mencuri. Itulah yang disebut dengan istilah muraqabah. Tanamkan dalam diri, merasa selalu diawasi oleh Allah. Apa yang kita lihat dengan mata kita ini, dan apa yang kita ucapkan dengan mulut kita ini, dan apa yang kita dengarkan, dan apa yang kita buat dengan tangan kita, dan apa yang kita makan, dan apa yang kita lakukan, mohon maaf, dengan kemaluan kita. Itu semuanya Allah Maha tahu, dan Allah melihat. Sebagai contoh, ada seorang yang sedang bermaksiat kepada Allah, mungkin sedang nonton video porno di dalam kamar. Dia tutup pintunya. Kemudian angin berhembus kencang. Tidak disengaja pintu terbuka sedikit, pasti langsung dimatikan karena takut malu ada orang yang melihat. Tapi dia tidak malu dan tidak takut kepada yang Maha melihat. Maka ada ulama mengatakan dulu, la takun awliyaullah amaman nas wa takunu awliya syaitan inda khalwatika. Jangan jadi wali Allah di hadapan manusia, tapi ketika sendiri kamu menjadi wali setan. Maksudnya apa? Di depan orang malu berbuat dosa, tapi kalau sendiri nggak punya malu dan tidak punya rasa takut kepada Allah, justru menjadi budak-budak setan. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, yang ketujuh, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa berat, ketakwaan itu kita tempah, maka bertemanlah dengan orang-orang soleh. Siapa teman-teman kita itu? Itulah kita. Kalau kita banyak berteman dengan orang soleh, dengan orang baik, dengan orang yang rajin sholat berjamaah ke masjid, insya Allah akan ada perubahan dalam diri kita. Bertemanlah dengan orang yang rajin belajar ilmu agama ke pengajian-pengajian. Bertemanlah dengan orang yang rajin sholat berjamaah ke masjid. Ingat, kalau kita berteman dengan pejabat, gagah memang nampaknya kita. Akrab dengan pejabat, kesana kemari kita bisa diajak, gagah. Tapi ingat, tidak ada jaminan kita jadi pejabat. Begitu juga kalau kita berteman dengan orang kaya, enak memang, ditraktir, dibandarin, dikasih, pakai fasilitasnya, enak, nampak gagah. Tapi tidak ada jaminan kita jadi orang kaya. Tapi kalau kita berteman dengan orang soleh, itu ada jaminan dan ada pertolongan dari Allah untuk menjadi orang-orang yang soleh juga. Berteman dengan orang soleh itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalaupun gak dikasih minyak wanginya, minimal duduk di sebelahnya, ada aroma harum yang kita dapatkan. Demikian khutbah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Pilihlah 7 amalan tadi, kalaupun tidak semuanya, berapapun jadi, untuk diistiqomahkan dan diamalkan sebagai bentuk menempah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.